Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqbilina syarafa amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, membahas fikih tentang puasa, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan yang pertama dua pasal. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembahasan pertama kita tentang cara menentukan awal Ramadan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan kedua kita adalah syarat sahnya puasa. Ya. Apa-apa saja yang dipersyaratkan sehingga puasa itu dikatakan sah. Ya, kalau pembahasan kita yang pertama cara menentukan awal Ramadan, masuknya Ramadan itu ada 5 cara. Ya. Bisa disimak kembali bagi yang belum menyimak. Ya, rekamannya kita sudah upload. Kemudian yang kedua adalah syarat sah puasa. Apa saja yang menjadi syarat ya sehingga puasa seseorang itu dikatakan sah? Dipersyaratkan 4 syarat. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Ketiga suci dari semisal darah haid, ya, nifas. Kemudian yang keempat adalah mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Artinya tidak boleh berpuasa di waktu-waktu yang memang tidak boleh berpuasa. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Ya, pembahasan yang ketiga adalah kata penulis rahimahullahu taala, faslun. Ya, ini adalah pasal yang ketiga ya dalam kitab Usyam ini. Kata penulis, syurutu wujubihi khamsatun. Ya, jadi syarat wajib puasa Ramadan. Ya, jadi syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5 ya. Sini disebutkan. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah taklif ya, dibebankan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah mampu untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah sehat. Dan yang terakhir adalah iqamah, yaitu mukim, ya, tidak sedang dalam keadaan musafir. Ya. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan syarat wajib. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Artinya, jika syarat-syarat ini terpenuhi bagi orang ya pada diri seseorang, ya, maka dikatakan wajib baginya untuk berpuasa. Ya, berbeda dengan syarat yang lalu. Ya, syarat yang lalu itu adalah syarat sahnya. Ya, syarat yang menentukan puasa itu sah atau tidak. Sedangkan ini adalah syarat yang menentukan apakah puasa itu wajib bagi seseorang atau tidak. Ya. Nah, syarat wajib puasa Ramadan ini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah al-Islam. Ya. Jadi ketika terpenuhi 5 syarat ini, maka wajib bagi seseorang untuk berpuasa. Nah, ya. Yang pertama tadi disebutkan adalah Islam ya. Adalah Islam. Maka kalau disebutkan Islam berarti tidak wajib ya, puasa itu tidak wajib bagi siapa? Bagi seorang yang kafir ya. Seorang yang kafir tidak wajib baginya untuk berpuasa.
Namun dilihat ya, karena kafir ada dua macam, ada kafir asli dan ada kafir murtad. Kalau dia adalah kafir yang asli, yang memang belum pernah masuk ke dalam Islam, ya, pada dasarnya dia adalah non-muslim sejak kecil, ya, maka orang yang kafir seperti ini namanya kafir asli. Dan kafir asli ini memang tidak wajib ya baginya di dunia. Ya, bahkan sekiranya dia berpuasa, tetap berpuasa, maka itu puasanya tidak sah. Ya. Tidak sah, karena kita sudah bahas juga di pembahasan syarat sah juga adalah seorang muslim. Nah, orang kafir asli ini memang tidak wajib di dunia. Namun di akhirat nanti ya tetap akan dituntut, ya, tetap akan dituntut di akhirat berkaitan dengan perintah-perintah di dalam syariat, ya, seperti sholat, seperti puasa juga, ya. Artinya mereka dituntut untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi tidak wajib atasnya, ya, begitu juga tidak sah kalau dia mengerjakannya, ya walaupun dia mengerjakannya dalam keadaan kekufuran. Ya. Kenapa? Karena ya yang dituntut adalah seharusnya dia masuk ke dalam Islam. Baik, bagaimana ketika seorang yang kafir asli ini masuk ke dalam Islam? Apakah diperintahkan baginya untuk mengqadha puasanya? Ya, apakah diperintahkan baginya untuk mengqadha puasa tersebut? Ya, tidak. Ya. Ketika seorang itu sudah masuk ke dalam Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Nah, ini sebagai targhib, ya, sebagai motivasi bagi seseorang itu untuk masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya. Dan ini bukan khusus pada ibadah puasa saja, akan tapi semua ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, ya, seperti sholat dan seterusnya. Nah, tapi sekiranya dia mau mengqadha, ya, dia mau mengqadha, tetap mengqadha setelah dia dulu adalah non muslim, kemudian masuk ke dalam Islam dan tetap mau mengqadha, ya, puasa-puasanya yang pernah dia tinggalkan dalam keadaan kufur, maka Ar-Ramli berfatwa bahwa Al-Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i berfatwa bahwa tidak sah, tetap tidak sah. Nah, berbeda dengan hari yang dia masuk Islam, ya. Misalnya ya, kita sekarang sudah masuk di bulan Ramadan, ya, dan sudah lewat, ya, misalnya sekarang sudah sore, kemudian dia masuk ke dalam Islam di hari itu. Maka untuk hari itu sebetulnya belum wajib bagi dia untuk berpuasa, tapi nanti ketika dia sudah dia sudah setelah Ramadan, ya, bagaimana status hari ini, ya, hari ini yang dia masuk ke dalam Islam di sore hari, apakah dia wajib mengqadha hari ini, ya, di hari yang lain nanti? Ya, jawabannya adalah tidak wajib, ya, tidak wajib. Jawabannya adalah sunnah. Jadi sunnah saja, tidak sampai wajib baginya untuk mengqadha hari yang dia masuk dalam Islam dalam. Ya, kecuali kalau dia masuk Islam sebelum subuh, ya. Kalau dia masuk Islam sebelum subuh, berarti dia wajib untuk apa? Dia wajib untuk berpuasa untuk hari itu. Nah. Baik, itu berkaitan dengan kafir asli, yang kafir asli. Adapun bagi seorang yang murtad, yang tadinya Islam kemudian murtad, ya, masuk ke dalam agama yang lain, maka ketika suatu saat nanti dia masuk ke dalam Islam kembali, maka wajib baginya untuk mengqadha semua ibadah, ya, yang wajib atasnya. Ya, bukan hanya puasa saja, ya, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya pun seperti itu. Ya, misalnya ibadah sholat, ya, ibadah sholat itu kan wajib hukumnya. Maka dia juga harus mengqadha semua ibadah-ibadahnya yang dia tinggalkan dalam keadaan murtad. Ya.
Baik. Kenapa dibedakan antara kafir asli dengan kafir murtad? Nah, ini sebagai taglidhon. Ya. Orang yang kafir murtad ini sebagai pelajaran baginya. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya dimudahkan sebagaimana kafir asli yang tidak wajib mengqadha. Nah, maka seorang itu mungkin akan mempermainkan agamanya. Ya. Dia masuk dan keluar seenaknya. Setiap masuk bulan Ramadan dia murtad, setelah bulan Ramadan dia masuk Islam. Ya, tahun depan seperti itu juga. Nah, maka sebagai pelajaran ya, maka tetap diwajibkan untuk mengqadha ya, mengqadha segala kewajibannya di masa murtadnya. Baik. Kalau murtadnya 2 bulan ya berarti murtadnya 2 tahun, maka berarti 2 Ramadan yang dia telah tinggalkan. 3 tahun, 3 Ramadan, dan seterusnya. Baik, ini berkaitan dengan Islam. Sekarang kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua di sini adalah wa taklifun. Ya, syarat wajib puasa yang kedua adalah taklif. Taklif di sini maksudnya adalah dibebankan untuk berpuasa ya. Mukallaf ya, istilah lainnya adalah mukallaf. Nah, siapakah mukallaf itu? Mukallaf itu adalah balik dan berakal ya, adalah balik dan berakal ya, jadi kalau kita rinci ini bukan 5, seharusnya jadi 6 ya. Cuma karena taklif di sini mewakili apa, mewakili balik dan berakal ya. Baik. Jadi taklif di sini maksudnya adalah bulughun wa aklun. Nah, maka tidak wajib berpuasa bagi seorang anak-anak ya, anak-anak yang belum balik ya. Begitu juga dengan orang yang tidak berakal ya. Seperti seperti gila ya. Begitu juga dengan pingsan, begitu juga dengan mabuk ya. Begitu juga dengan mabuk. Baik. Ini akan saya rinci permasalahannya. Adapun anak-anak ya, anak-anak yang baru masuk anak-anak ya, yang belum belum balik tadi ya, maka tidak wajib ya, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa ya, dan tidak wajib pula untuk mengqadha ya, kalau dia sudah dewasa nanti ya, kemudian kan dewasa jelas dia sudah balik, apakah dia wajib mengganti puasanya ketika dia masih anak-anak belum balik? Tidak wajib. Nah, tapi berkaitan dengan anak ini ya, berkaitan dengan anak-anak ini yang belum balik di umur 7 tahun ya, di umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Nah, ini kalau dia mampu ya, kalau dia mampu. Dan di umur 10 tahun kalau misalnya anak tersebut belum mau berpuasa ya, sudah diperintahkan di umur 7 tahun dan umur 10 tahun masih ya tidak mau berpuasa padahal mampu, maka boleh dipukul ya. Dan pukulan di sini adalah pukulan bukan bermakna hukuman. Pukulan di sini bermakna ta'dib ya. Yaitu pengajaran. Nah, ini dianalogikan dengan sholat. Ya, begitu juga dengan sholat. Baik. Karena dalam sholat ya, umur 7 tahun kan itu sudah diperintahkan. Umur 10 tahun belum sholat juga, maka dipukul. Maka dianalogikan dengan sholat masalah puasa. Nah, ini sebagai bentuk agar anak-anak itu membiasakan diri ya, dengan ibadah. Nah, sedangkan perintah tadi ya, kita kan katakan 7 tahun itu diperintahkan. Nah, siapa yang memerintahkan? Walinya. Dan perintah di sini hukumnya wajib. Ya, jadi seorang
orang tua misalnya, ya, orang tua, anaknya sudah 7 tahun, tapi dia tidak memerintahkan untuk sholat, tidak memerintahkan untuk puasa, maka dia yang berdosa. Karena perintah di sini hukumnya wajib. Adapun anak itu belum wajib, tapi perintah memerintahkan anak itu untuk sholat, untuk puasa, itu yang wajibnya. Jadi kewajiban di sini untuk si wali. Ya. Baik. Kemudian berkaitan dengan gila tadi. Ya, berkaitan dengan gila. Adapun berkaitan dengan gila, apa namanya? Walaupun gilanya itu sebentar, ya, tidak lama, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Sebenarnya nanti ada pembahasan khusus berkaitan dengan ini, berkaitan dengan gila dan apa konsekuensinya. Nah, tapi gila yang ada unsur kesengajaan, ya, dia melakukan sesuatu, ya, yang disengaja, akhirnya mengakibatkan dirinya menjadi gila. Maka orang yang seperti ini, jika sembuh, wajib baginya untuk mengganti puasanya. Ya, wajib baginya untuk mengganti puasanya. Beda dengan gila yang tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Adapun berkaitan dengan pingsan, ya, berkaitan juga dengan mabuk, nanti kita akan bahas di pembatal-pembatal sholat. Ya. Baik, yang berikutnya, yang ketiga adalah wa itaqatun. Itaqah. Itaqah artinya apa? Mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Nah. Jadi itaqah di sini maksudnya adalah qudrah, ya, kemampuan untuk berpuasa. Dan kemampuan berpuasa di sini ada dua jenis, ada hissan, ada syar'an. Hissan artinya ya, berdasarkan apa? Kekuatan. Adapun syar'an ya memang syariat yang mengatur kita. Maka tidak wajib bagi seseorang yang memang tidak mampu berpuasa disebabkan karena fisik, ya. Misalnya apa? Karena sudah tua renta, ya. Nah, maka hal ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan bagi orang yang memang sudah tidak mampu, ya, maka cukup berfidyah. Ya, maksud di sini tidak mampu berpuasa disebabkan karena sudah pikun, ya, sudah tua renta, termasuk termasuk sakit, ya, termasuk di sini adalah sakit. Nah, sekarang apa dobit, apa batasan sakit yang kemudian dibolehkan untuk tidak berpuasa? Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memang dibolehkan untuk tayamum. Ya. Jadi kalau seorang itu sakit dan sakitnya itu sudah dibolehkan untuk tayamum, maka itulah bentuk sakit yang tidak wajib baginya untuk berpuasa. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agama kalian itu adalah kesulitan. Ya. Afwan, di sini lagi hujan. Gimana? Apa suara masih jelas? Jelas ya? Jelas Ustadz. Ya. Saya lanjut. Maka tidak wajib, ya, tidak wajib bagi mereka tadi yang kita katakan, ya, orang yang sudah tidak mampu lagi secara fisik dan begitu juga tidak mampu secara syar'i, ya. Ada tidak mampu secara syar'i. Maksudnya apa? Syariat yang telah mengatur, ya, menetapkan bahwa kita tidak berpuasa. Misalnya apa? Misalnya tadi haid dan nifas, ya. Haid dan nifas itu memang tidak diwajibkan oleh syariat. Syariat yang mengatur bahwa wanita yang haid, wanita yang nifas itu tidak wajib. Bahkan kalau mereka itu tetap berpuasa, ya, hukumnya diharamkan dan tidak sah. Baik.
Ini yang ketiga. Mudah-mudahan masih jelas suara saya. Masih jelas maksudnya? Yes. Masih jelas suara saya? Masih Ustaz. Masih ya? Baik. Saya dekatkan saja mic-nya. Sekarang yang keempat adalah wasihatun. Yang keempat adalah sehat. Berarti tidak wajib bagi orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit tadi saya sudah sempat singgung bahwa sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memang sudah membolehkan untuk tayamum. Ya. Sakit yang membolehkan untuk tayamum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Man kana minkum maridha." Orang siapa yang di antara kalian yang lagi sakit, ya, au ala safar, atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Artinya tidak wajib baginya untuk berpuasa. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah itu yang keempat ya. Yang kelima sekarang adalah mukim. Yang kelima adalah mukim, ya. Artinya tidak wajib bagi seorang yang musafir. Dan safar di sini adalah safar yang memang memenuhi syarat dikatakan sebagai musafir. Safaran tawilan, safar yang telah mencapai jarak menurut jumhur ulama 85 km. Ya, kurang lebih. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Orang siapa yang di antara kalian yang sakit atau lagi safar, ya, maka boleh mengganti di hari yang lainnya. Maka dibolehkan baginya, ya, bagi orang yang sakit tadi untuk tidak berpuasa, ya, dengan niat apa? At-tarakhus, mengambil keringanan syariat, ya, dengan safarnya itu. Nah, sekarang kalau ada yang mengatakan saya tetap mampu berpuasa, saya safar tapi mampu berpuasa, maka jawabannya adalah memang, ya, berpuasa kalau memang mampu itu lebih afdal, ya. Kalau dia mampu dan tidak ada mudarat, kalau dia tetap melakukan puasa, maka itu yang lebih afdal. Namun kalau terjadi mudarat, ada hal yang dikhawatirkan, ya, ada hal yang dikhawatirkan, maka berbuka, ya, tidak berpuasa itu lebih afdal. Ya, jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, puasa atau tidak? Kalau kita safar, kembalikan kepada dirinya. Kalau dia mampu, maka dia boleh berpuasa dan itu lebih afdal. Tapi kalau dia tidak mampu, ada mudarat, ya, maka dia berbuka, itu lebih afdal, tapi wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Baik. Salah seorang ulama Syafi'iyah, Az-Ziyadi, mengatakan bahwa la yasih al-fitr illa idza jawaza ma syurita mujawazatuhu fi sholatil musafir qabla al-fajri yaqinan. Ya. Walau nawa as-shaum lailan thumma safara wa syakka asafara qabla al-fajri aw ba'dahu lam yuftir. Ya. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan berkaitan orang yang musafir ini, ya. Bahwa kebolehan, ya, kebolehan tidak berpuasa. Kebolehan tidak berpuasa ini berlaku jika seseorang itu telah melakukan melakukan safar sebelum fajar. Jadi safarnya itu dilihat kapan dia melakukan safar, sebelum subuh atau sebelum masuknya waktu subuh atau sebelum masuknya waktu sholat subuh atau tidak. Kalau safarnya itu sebelum, ya, sholat subuh,
maka boleh dia tidak berpuasa dalam safarnya. Tapi kalau misalnya safarnya itu sudah ya, sudah masuk waktu sholat subuh, kemudian dia safar, ya, maka ya jika seperti ini tidak boleh dia mengambil rukhsah musafir ini kemudian menjadikannya alasan untuk berbuka, ya, menjadikan alasannya untuk berbuka. Ya, jadi harus dilihat, ya, kalau mau mengambil rukhsah musafir ini sebagai alasan tidak berpuasa, lihat apakah Anda tadi berangkatnya sebelum sholat subuh, ya, sebelum masuk waktu sholat subuh, atau setelah ya, masuknya waktu sholat subuh, setelahnya. Kalau berangkatnya sebelum masuk waktu sholat subuh, silakan ambil, ya, silakan Anda ambil rukhsah sebagai seorang musafir untuk tidak berpuasa. Kalau memang ya, khawatir ada mudarat. Ya. Tapi kalau berangkatnya setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh dia baru berangkat, kemudian mengambil keringanan atau rukhsah musafir ini sebagai alasan tidak berpuasa, maka ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nah, tadi kita katakan ada syaratnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak mampu lagi, Ustaz? Kita sudah haus, ya, kesulitan karena dalam safar. Kita katakan, boleh, silakan berbuka dengan mengambil, ya, rukhsah yang lain, yaitu ketiga tadi, ya. Karena tadi wajib berpuasa bagi yang mampu berpuasa. Adapun jika sudah tidak mampu, dia melakukan safar, ya, dan dia tidak boleh mengambil rukhsah safar karena dia berangkat setelah subuh. Sedangkan dia sudah sangat haus, sudah sangat lapar, bahaya kalau tidak makan, tidak minum, ya, maka kita katakan ambil, ya, alasan yang lain. Alasannya itu apa? Karena tidak mampu. Maka silakan berbuka dan apa namanya? Dan dia qada di waktu yang lain. Kadang juga ada yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang pekerjaannya sebagai sopir, yang setiap hari musafir, setiap hari misalnya jarak tempuhnya itu lebih daripada 85 km, dan itu kerjanya setiap hari. Maka kita katakan, apakah dia punya waktu di bulan yang lain untuk mengqadha puasanya atau tidak? Kalau dia punya waktu di bulan yang lain untuk mengqadha puasanya, artinya nanti ada di bulan khusus, ya, dia khususkan untuk mengqadha puasa Ramadannya, maka kita katakan silakan dia mengambil rukhsah safar, ya. Rukhsah safar ini, ya, kalau memang berangkatnya sebelum masuknya sholat subuh, ya, kita katakan silakan ambil rukhsah itu, tapi ganti di bulan yang lain yang sudah dipersiapkan memang. Bulan berapa kira-kira nanti ada dia libur, ya, satu bulan, silakan dia ganti di situ. Tapi kalau tidak ada waktu, ya, dia memang tidak ada waktu, pokoknya itu kerjaan setiap hari. Ya, mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, pokoknya tidak ada waktu untuk, ya, dia mengqadha puasa. Maka kita katakan tidak boleh dia mengambil rukhsah musafir ini. Ya, dia tetap puasa sebagaimana yang lainnya. Ya, walaupun dia dalam keadaan musafir. Nanti kalau tidak mampu, ya, memang kalau tidak mampu lagi, ya, tidak bisa bertahan lagi, bahaya kalau tetap dia puasa, maka kita katakan silakan, ya, berbuka karena alasan tidak mampu, ya, tapi ya tetap dia harus mencari waktu yang lain untuk mengganti puasanya. Nah, baik. Ya. Baik. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang baru. Pembahasan kita yang baru, faslun arkanuhu salazatun. Ya, berkaitan dengan rukun, ya. Berkaitan dengan rukun puasa. Jadi rukun puasa ini adalah esensi daripada puasa itu sendiri, ya. Jadi ibadah puasa itu sendiri. Kapan salah satu rukun ini hilang, maka, ya, puasa itu tidak dianggap sah.
Jadi sebetulnya syarat sah puasa dan rukun ini ya sama-sama wajib, harus terpenuhi. Hanya saja kalau syarat sah itu di luar esensi ibadah, ya, dan sedangkan rukun ini adalah inti ya ibadah itu sendiri. Baik. Yang pertama di sini rukun puasanya di sini ada 3 ya, disebutkan ada 3. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Ya. Jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun puasa. Dan yang pertama adalah niat ya pada setiap malamnya. Niat pada setiap malamnya. Nah, ya, dan hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh imam yang 4 ya, dan disahihkan oleh Daruqutni, Khattabi dan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malam yajma' asyam qabla al-fajri, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum masuknya waktu fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya niat itu harus dikerjakan. Dan dikerjakan kapan? Di setiap malam, ya, di setiap malam, bukan sekedar malam pertama, ya, sebagaimana mazhab Malik. Ya, mazhab Malik itu cukup malam yang pertama saja untuk 1 bulan full. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus ya setiap malamnya. Ya, harus setiap malamnya. Nah, kenapa? Karena malam yang satu dengan malam yang lain itu adalah ibadah yang berbeda. Ya, ibadah yang berbeda, maka masing-masing ibadah itu wajib baginya untuk apa? Untuk berniat. Ya. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yubayyitin niyah minal lail." Barang siapa yang tidak berniat ketika malam, ya, ketika malam, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Daruqutni. Ya. Ini bagi puasa yang wajib ya, karena di sini tadi kita katakan niyatun lailan, niat setiap malam, likulli yaumin, setiap malamnya, ya, setiap harinya, fil fardhi, pada puasa yang wajib. Pada puasa yang wajib. Jadi kewajiban ini ya, niat setiap malam, ya, niatnya di malam hari, kemudian setiap malam, ini berlaku hanya di puasa wajib, ya, puasa wajib. Adapun puasa sunnah, ya, maka tidak wajib ya, niat di malam hari. Boleh di siang hari dengan syarat sebelum masuk waktu zuhur. Apa ini gimana? Apakah suara saya jelas? Suara saya masih jelas ya maksudnya? Tes. Apakah suara saya masih jelas? Jelas. Jelas? Gimana, kita lanjut atau gimana? Kurang jelas, Ustaz. Ya, karena di sini hujan deras. Baik. Bagaimana kalau kita cukupkan sampai di sini saja? Nanti kita lanjutkan insya Allah. Gimana? Baik, ibu sekalian, karena keadaan yang kurang memungkinkan ini, ya saya cukupkan saja dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajarannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau Fikum